Kapolrinya masih orangnya Jokowi. Ini sudah semua kecurigaan ini muncul. Apakah kelumrahan atau harus di-manage ini, Di Bang? sana Rismond kan Kristen ya, Bang ya. Iya, dia Kristen. Itu kan pola ini kan berarti tidak bicara tentang identitas agama sama sekali. Ini benar-benar orang yang memiliki kesamaan interest untuk satu tujuan yang bernama Pak Jokowi. Jadi dan itu pasti menggandeng orang-orang yang suaranya sama. Yang mendukung Rismond, yang mendukung Joshua Sinambela, siapa itu yang di ini? Iya, Joshua Sinambela. Kan orang yang tidak mengenal dua-duanya gitu. Ketika kita melihat bahwa di orang lain rupanya bisa melengkapi, maka kita harus dengan kerendahan hati menerima itu dan untuk melengkapi kita punya gitu. Nah itu cara kerja ilmiah yang saya percayai. Ingat loh ya, isu ini sangat media darling. Dan saya pasti lama karena di dalamnya akan banyak percakapan. Di dalam teorinya Marx, ujungnya adalah dari seluruh percakapan tentang suprastruktur, ujungnya adalah ekonomi. Pendapatku benar tapi mengandung kesalahan, tapi pendapatku salah mengandung kebenaran. Artinya ada ruang-ruang berdialog. Nah, di situ ujiannya. Kalau saya sebagai orang ilmiah, ketika ada sekelompok orang mengatakan diri ilmuwan, lalu kemudian tidak mau menerima kebenaran dari orang lain, maka saya mempertanyakan kapasitas sebagai ilmuwannya di tingkat itu. Sementara Roy Suryo itu dia mendukung aparat kepolisian. Jadi memang bentrok itu Rismond dan Roy Suryo. Nah, hari ini mereka karena punya kepentingan politik yang sama, hajar Jokowi gitu. Itu yang saya maksud. Kalau kanal-kanal ini tumbuh tanpa ideologi, dia banal. Assalamualaikum Bang Saprila Syahril. Waalaikumsalam Bang Bil. Apa kabar Bang Bil? Alhamdulillah. Bang Saprila Syahril dipanggil hari-hari Bang Pepi. Beliau adalah sampai dengan saat ini masih Kepala Litbang ya Bang ya? Badan Litbang. Ya, Litbang Agama Makassar ya. Waduh. Keren sekali mengurusi negara ini. Oke. Guys, aku mau informasikan ke teman-teman, Bang Pepi ini adalah salah seorang penulis juga. Beliau banyak membuat buku dan sekarang yang lagi viral buku beliau yang kayaknya cetakan yang kesekian kali. Ini buku ada buku tahajud aktivis, ada calabai. Banyak lagi bukunya Bang Sapri. Ini yang kemarin yang diramaikan buku apa nih, Bang Pepi? Tahajud Sang Aktivis cetakan kedua tuh. Woi, luar biasa. Jadi teman-temannya. Aduh. Itu nanti nanti aku mau minta dia punya kontak person apa semua. Nanti kalau setiap di kanal YouTubeku aku bisa share ke teman-teman kalau ada yang mau kepingin beli buku itu Bang ya. Dan ini buku yang lebih bagus. Thank you, Bang. Bukan buku yang memfitnah dan menghina ijazah palsu kan Bang? Oke. Itu buku berkualitas. Ini posisi Bang Pepi di Makassar ya, berarti? Saya di rumah di Makassar. Oh, alhamdulillah, siap. Oke, Bang Pepi, aku kepingin begini. Kebetulan subscriberku dan juga kebanyakan penonton di Bang Bil Offside ini adalah orang-orang yang memang juga lebih ke nuansa politik dalam artian kisah-kisah politik nasional. Memang aku belakangan sering menikmati kisruh politik yang luar biasa, konflik yang menurutku sudah semakin hari ini semakin nggak sehat. Tentu aku tidak mau mengajak Bang Pepi untuk bicara soal politik secara praktis, tapi bagaimana kemudian sebagai orang yang diamanahkan untuk sehari-hari mengkampanyekan tentang moderasi beragama, hidup rukun, kemudian tidak terjebak pada politik identitas, Bang Pepi yang hari-hari bertemu dengan orang yang berbeda secara komunitas, secara kelompok, pilihan politik yang berbeda, sementara ada kekisruhan yang tidak berkesudahan ya. Kekisruhan yang tidak berkesudahan yang menyebabkan kita ini kok harus berkelahi. Mungkin Bang Pepi pernah dengar dulu pasca pemilu 2014-2019 kita diramaikan dengan kecebong kampret.
Nah, sekarang Ya. diramaikan polarisasi itu juga dengan ada istilah anak abah, ada yang bilang anak banteng, ada yang bilang ternak Mulyono atau termul, ada bilang keladung, keledai dungu, itu sudah muji-muji dan sampai pada tingkat di media sosial kita. Nah, Bang Pepi ini aku tahu adalah pegiat sekaligus penggerak yang berkaitan dengan bagaimana menyelamatkan konflik sosial kita ini untuk berada pada jalur-jalur damai, keadaan yang sehat gitu. Ini yang menurutku menarik. Apalagi Bang Pepi adalah aktivis di Gus Durian. Nah sekarang boleh nggak Oke. berbagi informasi ke teman-teman subscriberku. Kami juga butuh informasi. Kenapa sih kami harus percaya kepada hoax? Kenapa kami dipaksa oleh sekelompok orang tertentu yang aktivitasnya mengatasnamakan dunia akademik, mengatasnamakan keilmiahan, yang ternyata secara metodologi ilmiahnya nggak sesuai, terus kita dipaksa untuk percaya dengan temuan-temuan itu yang akhirnya ini hanya karena kebetulan konflik politik. Bang Pepi bisa jabarkan seperti apa kira-kira Oke, situasi sekarang? di pertanyaannya Ya. kok aku diajak main di arena berat ini sama Bang Bill ini. Oke. Oke, pertama tentu terima kasih Bang Bill sudah diundang. Saya lihat channelnya Bang Bill juga tumbuh subur ya. Ada banyak tokoh-tokoh Ah, nasional yang sudah main di tempatnya Bang Bill ini. Artinya suka atau tidak suka, Bang Bill juga sudah memberikan kontribusi terhadap ya, pencerahan kalau boleh disebut seperti itu. ya, Meskipun ya, mungkin Bang Bill tadi menyebut bahwa penontonnya atau pemirsanya Bang Bill itu punya trademark tersendiri begitu. ya, Nah, sebelum masuk kepada polarisasi, penting dulu kita meletakkan sebenarnya kita menggunakan politik dan demokrasi ini untuk kebutuhan apa begitu. ya, Nah, saya membaginya pada dua hal. Kita punya hmm, kebutuhan 5 tahunan ya, untuk memilih pemimpin, baik untuk apa namanya memilih pemimpin yang 5 tahun sebelumnya terpilih, lalu kemudian kita pilih ulang seperti kasus Pak Jokowi, Pak SBY, juga kemudian kasus Pak Prabowo Gibran yang apa namanya periode terbaru ini. Jadi secara prosedur kita membutuhkan politik untuk kita gunakan memilih pemimpin. Nah, yang ya, kedua, kita juga menggunakan politik untuk menjaga identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, untuk ya, yang pertama itu sebenarnya mudah saja, asalkan kita memiliki kapital, parpol, lalu kemudian ekonomi dan sebagainya, kemungkinan besar kita bisa mendapatkan apa yang kita butuhkan di level yang sifatnya prosedural. Tetapi yang hmm, penting kita jaga adalah menjaga kewarasan bangsa ini ketika hmm, politik prosedural itu kemudian terkristalisasi menjadi kanal-kanal mazhab tertentu yang ya, polanya di Indonesia itu saya yakin dan percaya para politikus dunia yang teoretikus itu kebingungan melihat pola politik di Indonesia. Dia bukan anti mainstream tapi tidak bisa dipetakan secara sederhana sebenarnya. Apa yang ya, disebut Bang Bill tadi dengan pola-pola hmm, cebong kampret, ya, termul, apa itu, ya, keledung dan sebagainya, hmm, itu mungkin diksi-diksi yang muncul untuk satu fase tertentu. Tapi ya, orang-orang yang Indonesia ini kan seringkali formasinya itu formasi tidak tetap. ya, Seringkali dia di satu sisi berkelahi dengan misalnya katakanlah Bang Bill dan saya boleh jadi di ya, satu sisi ketemu tapi ketika ya, kita main di arena lain kita berdebat lagi, ya, kita beda kubu lagi. Nah, begitu di Indonesia. ya, Mengapa? betul, Mengapa betul, seperti itu polanya? Kita rapikan dulu sebelum sampai pada apa namanya perdebatan yang terjadi saat ini. Karena ya, politik kita sejak lama tidak memiliki ideologi yang tetap. Politik kita, oke, parpol kita itu nyaris sama ideologinya. ya, ya, Jadi sehingga kemudian eh, kutu-kutu loncat itu bisa mudah ditemukan di Indonesia karena kemanapun hmm, kutu ini meloncat, ideologinya sama gitu. Jadi kita tidak memiliki eh, ketegasan ideologis misalnya antara Republik dan Demokrat di Amerika yang benar-benar ya, mazhab ekonominya berbeda. Kalau di Indonesia ya, ini tidak memiliki itu sehingga apa namanya eh, politik kita menjadi acak. Nah, karena dia acak, maka kanalnya nanti akan dipengaruhi pada tema-tema tertentu untuk kebutuhan tertentu. Seperti yang hmm, disebutkan Bang Bill tadi. Untuk kebutuhan Pak Prabowo dan Pak Jokowi, maka diciptakan cebong dan kampret. Ini kan kebutuhan untuk ya, membuat kanal bahwa cebong itu adalah arahnya ke Pak Jokowi, kampret itu arahnya ke Pak Prabowo.
yang kemudian Iya. pada akhirnya juga ketika Prabowo menjadi barisan Pak Jokowi, cebong dan kampret akhirnya tidak memiliki konteks. Lalu kemudian Nah, semula Anies adalah temannya Pak Jokowi, lalu kemudian di tengah jalan ada keterpisahan politik, lalu kemudian Anies memiliki momentum di Pilgub Jakarta 2016, lalu kemudian mm, apa namanya elektabilitas Anies memuncak, lalu kemudian menjadi iya. penantang, sementara Prabowo yang kemudian bergabung dengan Jokowi, lalu kemudian butuh Mm, lagi kanal baru, mm, maka terciptalah anak Abah dan yang iya. kemudian belakangan Termul. Nah, Iya. pola-pola seperti ini ke depan dalam apa namanya dalam 20-30 tahun kemudian kita Iya. akan menemukan pola yang acak, Bang Bil. Iya. Ketika tokoh-tokoh nasional kita melakukan koalisi atau melakukan separasi, maka kanal di bawah ini juga akan apa namanya ikut tercipta. Nah, yang menarik belakangan ini yang karena saya di isunya agama, Iya. ada pergeseran soal agama nih Bang Bil. Tidak lagi Cocok. banyak dipercakapkan sebagai Mm, yang mengkanalisasi. Cebong kampret kemarin itu kan sedikit, sedikit banyaknya menyinggung soal agama gitu. agama Karena di situ betul. ya, karena orang-orang yang mencitrakan diri agamis itu ada di kubunya Pak Prabowo saat itu, sehingga Iya. kubu Pak Jokowi bahkan kemudian tidak terlalu diasosiasikan dengan agama. Nah, belakangan Iya. kanalnya rupanya magnetnya ke Pak Jokowi dan bukan Jokowi, ke sekarangnya ke Iya. situ sekarang ini. Apapun yang Iya. terasosiasi dengan Pak Jokowi, dia masih masih menjadi salah satu kanal yang menurut saya selalu menarik untuk diperdebatkan karena selalu ramai. Iya. Bahkan Iya. demo 28 Agustus tidak bisa mengalahkan isu ijazah. Bahkan bergeser kan Iya. sekarang saya lihat di media sudah mulai masuk ijazah Bang Gibran. Artinya Iya. Jokowi masih menjadi satu faktor perbincangan politik di Indonesia. Hmm. Terlepas dia nanti menciptakan kanal apa, tapi Iya. kehadiran Pak Jokowi dan kerabatnya di pentas politik Indonesia menciptakan kanal itu. Iya. Untuk sementara seperti itu gambar peta awalnya, Iya. Bang Bill gitu. Iya. Nah, ya aku setuju soal tadi kayaknya ada pergeseran dari persoalan agama. Dulu kalau kita bicara soal konflik antar komunitas itu lebih ke mayoritas agama ini atau penganut kepercayaan ini dengan Betul, minoritas kelompok ini tertentu. Nah, sekarang memang betul. polarisasinya lebih ke kentalnya adalah ke wilayah politik gitu. Nah, Sangat politis istilah gitu. betul cebong kampret kemarin. Nah, sekarang Termul dan itu aku setuju sekali Jokowi dan bukan Jokowi. Nah sekarang aku mau tanya secara jujur ya aku tahu Bang Pepe ini adalah pegawai negeri sipil. Tapi apakah kemudian konflik politik yang terjadi hari ini juga menggerus teman-teman yang hari ini menjadi penyelenggara negara lainnya? Apakah kemudian hanya menjadi penonton atau teman-teman PNS atau teman-teman yang harus netral di kerja-kerja politik juga harus terlibat dalam arti terjebak pada kisruh ini atau bagaimana kira-kira situasi yang terjadi sekarang? Eh, saya belakangan ini belajar tentang teorinya Stephen Covey ya. Beberapa Oh, beberapa oke. teori-teori belajar belakangan bahwa kita ini lahir atau kita ini Ya. tumbuh dengan identitas dan tidak pernah tunggal. Oke. Dan karena identitas kita tidak pernah tunggal, maka Hmm. afiliasi kita juga akan mengikuti di kemana identitas kita yang menguat begitu. Nah, kalau pertanyaan tadi konteksnya PNS, Ya. sebetulnya kan aturan normanya PNS netral. Netral ini meskipun masih perdebatan sebetulnya apa Ya. definisi netral Heeh. itu, Ya. tapi apa namanya tujuan mulianya adalah Ya. ASN ini kan perangkat. Kalau Ya. pakai pendekatannya Gellner, perangkat dari tubuh negara. Sementara Ya. negara ini kan tidak bisa ditetapkan siapa yang menjadi nahkoda setiap 5 tahun itu. Nah, Ya. jika ASN bermain pragmatis misalnya di Ya. dalam satu era memimpin si A dan si A-nya tidak naik misalnya, maka Ya. kan yang sebenarnya mengalami kegamangan nantinya adalah relasi antara pimpinan dengan ASN-nya. Itulah Ya. kemudian mengapa ASN, TNI, dan Polri itu Heeh. dibuat mekanisme secara normanya dia harus netral. Hmm. Meskipun kata netral itu saya belum mendapatkan definisi yang tetap apa yang disebut netral itu karena toh Ya. pada akhirnya kita harus memilih. Nah, ketika kita Hmm. memilih preferensi apa yang digunakan? Oke. Misalnya Cocok. saya ASN, betul Heeh. netral itu berarti tidak akan mengkampanyekan siapa-siapa, tidak Ya. akan memperlihatkan di media sosial kemana saya berpihak,
Tetapi Iya, ketika saya sebagai warga negara, saya wajib iya, memilih. Berarti kan pada dasarnya saya juga berpihak, karena nggak mungkin di iya, tempat bilik suara itu saya membawa iya. netralitas itu. Nah, Oke. tetap karena pertanyaannya Pak Bang Bill ini pinggir jurang, saya harus hati-hati nanti bahaya kepeleset gitu. Nah, intinya gini, saya misalnya, saya di dalam diri saya ini ada sebut Hmm, saja tiga tiga identitas ya, sebut saja begitu. iya, Saya iya, ASN, iya, saya Gus Durian, saya iya, NU. iya, Tiga-tiga ini berpengaruh pada di saya. Kalau betul. tiga-tiga tiga faktor dalam diri saya ini kebetulan masa politiknya sama, itu tidak akan Iya, ada konflik of interest dalam diri saya gitu. oke, Artinya dengan oke. cepat saya memilih si A. Tapi begitu Gus Durian beda pilihannya, cara berpikirnya, Iya, NU beda cara berpikirnya, dan Kemenak beda cara berpikirnya, maka pasti sebagai ASN saya mengalami kegamangan. Paham kan? Tangkap kan ke arah iya. mana saya mengambil? Saya juga harus hati-hati nih Bang. Tapi Oke, Bang, paham gitu, paham, oke, paham. aku Ketegangannya pasti paham gitu. ya, ya, aku sengaja bertanya seperti itu. Sebenarnya ini nanti kaitannya dengan apa pandangan Abang misalnya, tidak hanya sebagai praktisi menurutku, tapi sebagai orang yang hari ini kerja sebagai abdi negara, yang secara kebetulan memantau situasi media sosial kita. Tidak Mhm. tidak bisa kita pungkiri bahwa media sosial kita itu dihiasi dengan berbagai macam disinformasi, fitnah, Ya, bahkan ada ujaran kebencian, ada hoax di sana yang itu tidak kayaknya susah untuk kemudian kita ini menilai ini benar atau tidak gitu. Clipper-clipper hmm. dulu kan kita kenal ada istilahnya buzzer, Bang. Nah, buzzer itu kan memang Buzzer orang-orang yang ya. dibayar untuk kemudian mencitrakan positif atau negatif. Tapi sekarang nampaknya buzzer itu sudah ketinggalan zaman karena sekarang lebih ke clipper. Hmm. Clipper ini Ya, ya. memotong pernyataan-pernyataan tokoh atau Oke. memotong dari video-video tertentu yang mengarahkan kepada antara dua, menguntungkan objeknya atau menjatuhkan objeknya gitu. Jadi menjatuhkan atau menguntungkan ini susah kita mau bedakan ini benar atau ini salah. Nah, maksudku begini, Bang. Terlepas dari Abang harus kemudian netral, tapi situasi sekarang ini kan kita semua mantau ini. Kira-kira Ya, orang ya. seperti Abang ini melihatnya bagaimana nih situasi media sosial kita? Coba berikan aku gambaran soal Oke, itu. yang Bill sebutkan tadi itu namanya framing. Jadi sekarang Cocok. sebenarnya yang sedang kita hadapi bukan hoax. Ya, Bedanya hoax dengan framing adalah hoax sepenuh-penuhnya berita palsu yang kemudian di ya. made up sedemikian rupa. Mm-mm. Kalau framing ada unsur kebenarannya, tetapi kebenaran itu Oke. dibuat semacam penanda baru. Jadi kalau Ya, dalam semiotika ya, di media sosial itu terjadi produksi makna yang berlapis-lapis gitu, sehingga kemudian ya. orang susah lagi percaya atau bahkan tersesat dalam simulakra makna saya sebutnya. Begitu banyak Oke. makna yang muncul, orang tersesat dan kemudian bahkan percaya bahwa uh, pemaknaan ketiga yang jauh dari Mm-mm. realitas aslinya itu Mm-mm. adalah pemaknaan yang sesungguhnya. Dan itu saya melihat situasi saat ini. Dan itu nampaknya sedang dimainkan oleh siapapun yang ingin memainkan isu ini, membuat sekencang-kencangnya algoritma supaya orang percaya bahwa Mm. dia benar. Jadi sekarang ini masuk kita pada situasi di mana semakin sering tampil, semakin sering memproduksi informasi, berarti Ya, kita punya peluang untuk memenangkan kebenaran. Kebenaran dalam ya, artian bukan kebenaran yang benar-benar sebenarnya, bukan faktual, ya, tapi kebenaran yang versi versi imitasi itu yang kemudian dipercaya oleh orang ya. sebagai sebuah kebenaran. Nah, Mm-mm. dalam konteks ini memang kita penting hati-hati. Ada dua hal yang Ya, menurut saya, ada tiga hal menurut saya yang penting dilakukan bersama-sama. Dalam konteks penikmat media sosial, memang diskusi seperti ini penting sekali kita lakukan. ya, Saya ngambil hikmahnya saja Bang Bill dari ya. kekisruhan yang terjadi di Indonesia saat ini. Ada Ya. tradisi yang mulai menarik yang muncul di Indonesia. Kebiasaan Oke. kita untuk bercerita, kebiasaan kita untuk mengekspresikan keinginan kita Mm. melalui kanal-kanal sehingga ekspresi itu tidak menjadi stres. Meskipun kadang-kadang Ya. saya lihat di media sosial ada banyak orang yang menampilkan stresnya secara nyata gitu. Yang kemudian nah, tapi menurut saya itu bisa sehat. Itu kalau kita bisa melewati fase krisis seperti ini, Oke. kita akan memproduksi satu komunitas besar Ya. Indonesia yang terbiasa untuk bercakap secara Mm-mm. sehat, lalu Ya. kemudian terbiasa untuk berbeda dan terbiasa untuk berdebat, tapi nantinya Ya. akan muncul apa namanya kesepakatan-kesepakatan tertentu. Nah, itu Oke. pertama. Yang kedua,
tentu saja jika dia sudah masuk pada penyebaran berita bohong atau kepalsuan, hukum harus bekerja, Bang. Kita tidak punya tempat apa-apa lagi selain hukum, karena ketika orang semuanya diberikan kesempatan berbicara di media, kan sebenarnya dia punya ruang untuk membenarkan, membangun legitimasi dirinya. Sehingga pada saat itu orang tidak bisa lagi diberi peluang untuk melegitimasi dirinya, dan berarti diberi peluang untuk merebut kebenaran. Nah, ketika dua kebenaran ini muncul berbarengan di media televisi, kan pilihannya masing-masing nanti akan mengkanalisasi polarisasi ini. Nah, karena itu menurut saya yang hukum undang-undang IT, kemudian norma-norma yang ada di IT itu penting sekali untuk segera ditegakkan. Hal-hal yang dianggap siapapun yang salah harus segera ditangkap. Jangan juga kasih panggung terlalu lama bagi orang-orang yang terbiasa memiliki. Kalau dia benar-benar mengulang-ulang kebohongan, kan kalau yang saya perhatikan di media sekarang, episode pembahasan ijazah palsu itu sebetulnya saya hampir hafal apa yang diomongkan dua kubu ini, karena sama berulang-ulang gitu. Artinya tidak ada kemajuan gitu. Awal-awalnya saya, tapi belakangan kok sama gitu. Narasi yang dibangun, data yang itu data-data yang awal sampai akhir juga sama. Nah, karena itu menurut saya di sini penting penting hukum bekerja. Nah, yang ketiga, literasi digital berbasis. Nah, ini agak sedikit masuk ke Kemenak. Saya menghindari menyebut agama, tapi literasi digital berbasis nilai bersama. Sebetulnya kita main di media sosial ini tujuannya untuk apa sih? Kita bermain untuk kan kita masing kayak Bang Bill kan punya kelompok gitu kan, punya kelompok. Pasti punya satu kanal, satu kolam lah saat ini yang isinya mungkin sudah banyak sekali, penuh orang di situ. Dan orang-orang yang berkumpul di kanalnya Bang Bill sebagian besar adalah orang yang sepakat dengan cara berpikirnya Bang Bill. Satu dua ada yang tidak setuju, pasti ada muncul, dan itu bagi Bang Bill mungkin bisa meramaikan. Nah, karena itu bagi saya kita punya kewajiban untuk menyehatkan bersama digital kita ini. Literasinya harus kuat, kepekaan terhadap kalau saya Bang sudah tahu ini orang bohong nih, udah ketahui saya dengan berbagai udah tahu ini datanya sudah dari A menjadi A minus nih. Dengan pengetahuan penelitian yang saya miliki sebelumnya, etika penelitian yang saya miliki sebelumnya, saya menduga bahwa yang dipercakapkan saat ini bukan lagi ilmiah, tetapi benar-benar percakapan yang dengan data ilmiah tapi untuk kepentingan politik gitu. Sehingga tidak ada lagi unsur-unsur ilmiahnya. Unsur ilmiahnya menjauh gitu. Unsur ilmiah itu kita bersedia untuk salah gitu. Kita datang dengan kebenaran tapi bersedia untuk bahwa kita dikoreksi. Itu problemnya di situ, Bang. Ilmiah gitu. Aku mau ngejar soal itu. Problemnya adalah kebenaran yang terjadi di lapangan ini sekarang adalah orang mengaku dengan mengatasnamakan keilmiahan dan mengklaim dengan klaimnya itu klaim kebenarannya. Tapi ketika kemudian ada kebenaran baru atau ada klarifikasi baru yang disodorkan, pihak-pihak seperti yang awal tadi itu tidak mau merelakan, tetap dia ngegas dengan pandangannya. Kita nggak usah jauh-jauh lah, walaupun mungkin Bang Pepi tidak akan terjebak pada kisru ijazah palsu, baik itu Jokowi dan Gibran. Kita tahu lah ini sudah sangat politis. Cuma maksudku begini, ketika kemudian ada nih, kita tahu Dr. Tifa, Rismond, dan juga Roy Suryo, kami punya fakta nih bahwa ijazahnya Jokowi palsu. Kenapa? Karena menurut Pak Kasmujo dia bukan dosen pembimbing. Oh, karena dalam pandangannya ini huruf Times New Roman-nya berbeda. Karena semua temuan-temuan mereka itu mereka sodorkan. Ketika kemudian ada temuan bantahan, ada bantahan yang sebenarnya mengklarifikasi itu, sayangnya bantahan ini antara dua, tidak pernah dilihat atau tidak pernah diterima gitu. Akhirnya dia ibarat echo chamber itu kan, dia tetap merasa bahwa apa yang selama ini diyakini adalah sebuah kebenaran, itu benar. Padahal ada kebenaran lain. Bagaimana mempertemukan kisruh ini, Bang? Anda kan punya pengalaman dalam konteks moderasi itu. Iya, justru itu yang saya sebutkan tadi. Gini, salah satu syair menyebutkan seperti ini, kebenaran itu seperti kaca yang jatuh dari langit lalu pecah berkeping-keping. Setiap orang kemudian mengambil kepingan itu lalu kemudian menyatakan saya benar. Nah, metode ilmiah adalah kita harus percaya kita benar. Itu metode ilmiah. Karena kalau saya datang
tanpa percaya bahwa saya benar. Ngapain saya percaya pandangan saya? Tetapi ketika kita melihat bahwa di orang lain rupanya bisa melengkapi, maka kita harus dengan kerendahan hati menerima itu dan untuk melengkapi kita punya gitu. Nah itu cara kerja ilmiah yang saya percayai. Tetapi ketika ada orang yang sudah diberikan data atau mau siapapun ya diberikan data tetapi tidak mau menerima data itu, berarti orang ini sebenarnya tidak bekerja dalam konteks ilmiah, tetapi ingin membangun pembenaran untuk dirinya. Jadi dia semacam kayak ya Bang Bill tadi sebut echo chamber, orang yang tidak bersedia membangun kesimpulan secara sepihak, lalu kemudian mengabaikan kemungkinan kesalahan yang dimiliki. Nah, kalau sudah seperti ini kan kita bisa, kalau dalam dunia penelitian ilmu politik, kita bisa mempertanyakan motifnya. Apa motifnya? Di situ sebenarnya basisnya. Motif dibalik apa, kepentingan dibalik. Karena kalau dia bersetuju menerima kebenaran yang berbeda dengan dia, berarti motif awalnya hancur dan berarti tidak penting lagi. Berarti kalau main di ranah ini, ilmiah itu sekedar instrumen. Dia bukan tujuan. Kalau kita kan dunia penelitian itu punya teori nih. Saya misalnya membangun masuk misalnya bicara tentang konflik, saya mulai dengan teorinya Marx misalnya tentang konflik. Tapi saya menemukan bahwa Marx keliru. Maka saya harus menulis itu. Dan andai kalau Marx masih hidup misalnya, dia boleh mengkritik saya, tetapi kita harus saling mengisi bahwa saya melihat bagian ini dan nanti akan ada konklusi kan. Sintesis itu kan menjadi salah satu tipikal ilmiah gitu. Tesa, antitesa, maka kita harus mencari sintetis. Kalau ada gerakan yang menamakan diri ilmiah, tapi selalu tesa dan tidak mau antitesa, atau antitesa tidak mau melihat tesa dan tidak membangun sintesis, nah bisa diduga bahwa ini bukan gerakan pengetahuan, ini clear gerakan politik gitu. Karena kalau pengetahuan pasti ada ujung. Dua orang berdebat dalam dunia pengetahuan itu punya kemungkinan salah dan punya kemungkinan benar. Ini dalam dunia pesantren juga punya kaidahnya. Ra'yu shawabun wa yahtamilu khata wa ra'yu khata yahtamilu shawab. Ini kemenaknya muncul nih. Pendapatku benar tapi mengandung kesalahan, tapi pendapatku salah mengandung kebenaran. Artinya ada ruang-ruang berdialog. Nah, di situ ujiannya. Kalau saya sebagai orang ilmiah ketika ada sekelompok orang mengatakan diri ilmuwan, lalu kemudian tidak mau menerima kebenaran dari orang lain, maka saya mempertanyakan kapasitas sebagai ilmuwannya di tingkat itu. Bahwa bukan berarti di level awal boleh jadi dia ilmuwan, tapi ketika dia tidak mau menerima kemungkinan datanya keliru, premisnya bisa diubah, dan dia tetap bersikukuh pada premis-premis awal, dia hanya bekerja untuk menseleksi premis yang cocok dia ambil, premis yang tidak cocok dia buang, untuk menggelembungkan kebenarannya. Yang saya alami, yang saya pahami, itu bukan cara kerja ilmu pengetahuan, itu cara kerja pengetahuan berbasis politik. Karena yang maka misalnya contoh saja ya dalam agama ya, Muhammadiyah dan NU itu kan berdebat tentang kunut, katakanlah seperti itu ya. Saya mengosopkan. Nah kan kita punya cerita tuh di NU, saya tidak tahu apakah Buya Hamka dan Idam Khalid kisahnya atau siapa, tapi ada kisah yang kita dengar ketika di suatu hari Idam Khalid, Pak Kiai Idam Khalid ketua PBNU yang menjadi imam dan dia kunut, Buya Hamka ikut kunut gitu. Nah lalu kemudian ditanya, kok kunut Buya? Bukannya Muhammadiyah tidak kunut? Jawabannya, ya karena imamnya NU, maka saya ikut. Besoknya Buya Hamka yang imam, lalu kemudian Idam Khalid tidak kunut karena Buya Hamka tidak kunut, Imam Idam Khalid karena di belakang itu ada NU, kemudian Buya Hamka malah kunut gitu. Nah artinya apa? Orang-orang yang mencari orang yang kalau mendeklar dirinya ilmu pengetahuan, ujungnya itu mencari kebenaran, bukan pembenaran begitu. Betul. Nah, ini aku mau ngejar. Tadi Abang itu sempat bilang bahwa biarkanlah situasi kita yang seperti ini terus bergemuruh karena kita sedang berproses yang ujung-ujungnya nanti akan ada, dalam tanda kutip kalau bahasaku mungkin happy ending. Dalam artian kita belajar dari kekisruhan yang sekarang ini sedang muncul. Seoptimis itukah Bang Pepi bahwa aku justru melihat masyarakat kita ini udah terjebak loh Bang, dengan kekisruhan yang terjadi sekarang ini, yang hanya karena kebetulan orang disusupi hidangan, oh ini ijazahnya palsu, nggak selesai ini urusan ijazah palsu, bapaknya ini anaknya sendiri. Jadi informasi yang tidak berkesudahan ini kan ujungnya menjadi catatan sejarah
bahwa ternyata kita punya presiden punya ijazah palsu tuh, kan gitu. Apa yang abang maksud tadi soal ke depan kita akan jadikan ini sebagai evaluasi dan akan mulus lah. Itu bagaimana? Aku Ya, belum. pertama gini, kalau Oke, misalnya saya percaya bahwa soal ya ini standing very personal ya soal oke, ijazah itu. Sepanjang lembaga bagi saya begini, untuk ijazah sepanjang lembaga otoritasnya menyatakan asli, saya udah mm-mm, selesai di situ. Tidak ada lagi mm-mm, tidak ada perdebatan dan saya tidak akan larut dalam perdebatan karena toh juga saya betul, tidak terlibat. Sepanjang ya, misalnya kalau dalam kasusnya Pak Jokowi UGM-nya sebut itu asli, mm-mm, ya bagi mm-mm, saya clear. Karena ya, toh kalaupun nanti ada kekeliruan, ya iya berarti UGM dan segala-galanya ya, itu menjadi keliru. Tapi ketika lembaga otoritas menyatakan itu asli, bagi saya sudah mm-mm, selesai. Nah, ya, apa yang saya maksud tadi seperti ini. Eh, Kebiasaan berdebat itu menjadi akan menyehatkan kalau sekali lagi kalau hukum ya, bekerja. Tapi kalau oke, hukum tidak bekerja, ini juga akan menjadi kisru. Apalagi misalnya hukum belok apa yang dikhawatirkan Bang Bil bisa saja terjadi. ya, Bangsa kita bahkan mm, cacat. Pak Jokowi sudah 10 tahun jadi presiden, kok ya, tiba-tiba cacat dalam sejarah. Dan menurut saya juga itu tidak baik untuk bangsa kita. ya, Tapi apakah arahnya seperti itu? Saya kok tidak melihat ke arah sana arahnya gitu. ya, Karena secara mainstream ini bakal bakal selesai barang ini. Tapi yang saya maksud adalah dalam dunia demokrasi kita butuh ruang percakapan. Kan demokrasi itu pada dasarnya adalah orang bebas bercakap gitu. mm, Itu salah satu esensinya. Selain yang prosedur, oke, orang bebas menceritakan apa yang dia mau. Tapi tentu saja ya, karena demokrasi dari barat dan kita punya nilai-nilai apa yang saya sendiri sebenarnya tidak terlalu ingin menotis ini, tapi biarkanlah malah ini ya, saya sebut nilai-nilai ya, ketimuran bahwa kita ya, punya etika, kita punya sesuatu yang kita sebut sebagai khas timur ya, yang tidak akan menggunakan kata dungu dan sebagainya secara ya, vulgar. Bukan berarti itu tidak boleh, tapi ibarat tanaman itu tidak subur di Indonesia ini ya, karena basis kita komunal nggak pas gitu. ya, Sama lah saya sering menyebutkan seperti ini dalam moderasi beragama. Kalau Bill sholat lalu kemudian hanya baca Yasin lalu kemudian ya, sujud, secara hukum norma tidak apa-apa, tapi Indonesia tidak ada yang mau begitu karena bagi kita selemah-lemahnya imam itu 3 kulhu gitu. ya, Bahaya gitu. Padahal secara norma tidak. Itu maksud saya. Nah, artinya memang kita harus membiasakan diri bercakap, tetapi ya, kita juga harus terbiasa untuk membangun identitas kita, itu etika. Nah, ya, kebiasaan bercakap ini akan membantu kita untuk peka terhadap perbedaan ke depannya. Saya punya teori oke, namanya social in absentia. oke, Mengapa kemudian kita gamang dengan perbedaan-perbedaan? Karena kita tidak ya, membiasakan diri bercakap secara jujur tentang mm, apa yang kita anggap berbeda. Nah, ya, pola, kekisruhan tentang ijazah palsu dan apapun saat ini mm, sebenarnya menyumbang bagian itu. Hanya oke. overload, berlebihan. Ya. Jadinya kita muak jadinya membacanya. Jadi sebenarnya Hanya kan tunggu Bang, sebelum Abang lanjut, ya aku mau ngejar juga soal itu. Problemnya adalah kesiapan mental dan juga literasi kita yang masih minim ini kok harus berhadapan dengan situasi seperti itu. Nah, itu dia. Itu mungkin mungkin Heeh, gapnya. Makanya saya bilang tadi heeh. kan di awal penting literasi. Apa itu literasi? Kepekaan kita untuk membaca bahwa oh orang ini udah bohong nih, tinggalkan. Ya, Saya betul. kan gini, untuk kasus yang terjadi misalnya yang Bang Bil kejar dari awal. Saya Heeh. kan tidak bisa percaya dari awal kalau misalnya netral ya saya sebagai warga Ya, yang ini jasanya palsu atau tidak dalam sebagai orang yang tidak ada di kubu Jokowi, tidak ada di mm, kubu ini, saya tidak bisa menentukan sikap itu. Maka yang ya, bisa tangkap adalah siapa yang memproduksi apa dan bagaimana cara mm, dia memproduksi apa dan kemampuan saya untuk peka itulah saya tahu saya harus berpihak kemana gitu. Karena oke. bukan karena saya setuju si A, setuju si Iya, B, tapi metode produksinya bagi saya iya, meragukan sebelah ini iya, meyakinkan sebelah ini gitu. Sehingga saya memilih untuk itu. Tapi bagaimana supaya saya tidak terlepas dari keseruan? Ya saya tidak akan komentar di kolom manapun iya, gitu. betul, betul. Artinya itu sikap saya. Nah, maksud Mm, saya memang kita Indonesia karena kalau bicara dalam konteks revolusi media digital, Indonesia iya, termasuk daerah yang paling genit ya. Hampir semua kanal-kanal yang kita punya itu rame. TikTok, iya, X, iya, apa namanya, Facebook bahkan yang sudah iya, ketinggalan itu masih rame loh sekarang, YouTube dan iya, sebagainya. Sebenarnya iya, modal banget bagi YouTuber kayak Bill ini modal Indonesia besar banget nih modal modal untuk membangun peradaban melalui YouTube. Karena kita iya, rupanya kita menemukan tipikal. Saya kan penulis Mbak Bill ya.
Ya, Dan penulis ya, di Indonesia kan rata-rata frustasi karena bahasa Indonesia tidak suka ya. berbaca, tapi bangsa Indonesia rupanya suka bicara, bro. Maka bisa jadi memang ruang kita untuk mendewasakan diri ada di apa namanya di media Ya, YouTube seperti ini. Nah, mengapa ya, saya bagian itu bukan berarti tadi bahwa akan ada cacat sejarah, bukan, tapi ya, kalau kita membiasakan diri berdebat secara sehat tentu ya, saja, ya. maka kita akan mendapatkan satu generasi atau satu masyarakat Heeh, yang heeh. membicarakan sesuatu yang tabu sekalipun itu mau dan Iya, sehat begitu dan sehat iya, ya. Sejauh ini meskipun kadang-kadang saya apa namanya tidak senang juga melihat percakapan itu, tapi iya. belum ada yang baku pukul sampai saat ini dan menurut saya masih sehat lah. Kalau sudah baku hantam, aduh, Heeh. sudah menyangka sehat kok itu. Iya, iya. Manadonya muncul. Bang Pepi, persoalannya Ya, juga dengan komentar-komentar mereka di media sosial ya, tidak hanya yang anti, bahkan pendukungnya Pak Jokowi, tentu tentu juga tidak dalam konteks ada pendukung yang masih rasional, ada juga yang tidak gitu. Maksudku ya, gini, apakah tidak ada kekhawatiran jangan sampai ini kemudian terjadi konflik horizontal yang berlebihan? Kita udah belajar kemarin dari demonstrasi di mana-mana yang ujung-ujungnya juga seperti terjadi di Perancis dan juga Nepal. Apa kita tidak khawatir dengan hanya masalah sepele ini tapi polarisasi sudah menganga? Kan ada potensi yang justru jangan dianggap, oh ini kan mumpung masih bicara-bicara, tapi kan terjadi tindakan-tindakan kekerasan di mana-mana sedang mulai ini gitu. Jangan sampai Nepal itu jadi inspirasi. ya, makanya Abang dari lihatnya gimana? di awal saya bilang tadi tiga syaratnya kalau mau tumbuh itu salah satunya adalah Iya, hukum. Nah, iya, kalau hukum tegak itu kan tidak artinya yang sudah kita harus memperluas area, tapi yang keluar yang offside itu harus segera dihukum. Nah, iya, memang agak mengkhawatirkan jika polarisasi ini tidak diiringi dengan penegakan hukum. Apa yang dikhawatirkan iya, Bang Bil boleh jadi terjadi. Tapi hmm, kalau menggunakan Nepal sebagai rujukan, iya, izinkan saya memetakannya berbeda gitu. Nah, oke, kalau kasus yang kita diskusikan ini sebetulnya kan hmm, terkanalisasi tanpa ideologi. iya, Jadi hmm, dia eh, katakanlah tiba-tiba ini entah apakah bisa terjadi atau tidak. Misalnya gini, iya, tiba-tiba kelompoknya Roy Suryo akur dengan Pak Jokowi, kan kanal itu iya, habis gitu. Dan itu iya, kan sudah kita lihat kan hmm, pola-pola di Indonesia politiknya Pak Jokowi dan Pak Prabowo berhadapan. berantem, heeh, Anies dengan Pak Prabowo akur berhadapan. Ada iya, Ahok dengan Anies berhadapan akur. Nah kan iya. pola itu ada di Indonesia dan itu Nah, nyata gitu. bahkan sekarang Roy Suryo dengan Rismon itu kan dulu tidak akur, mereka berbeda Wah mazhab itu dalam malah konteks saya tidak tahu kalau yang itu. Kalau itu waktu itu saya kasus Jessica Mirna. Jadi oh, gitu. Rismon dijadikan pakar pakar digital forensik oleh Jessica, ya oleh Mirna oleh Jessica ya. Dan sementara Roy Suryo itu dia mendukung aparat kepolisian. Jadi memang bentrok itu Rismon dan Roy Suryo. Nah, hari ini mereka karena Nah punya itu kepentingan politik yang sama, hajar Jokowi gitu. itu yang saya maksud. Itu yang saya Heeh, maksud. Kalau ya, kanal-kanal ini tumbuh tanpa ideologi dia banal. Percakapannya ya, tidak akan membuat koreksi luka yang lebih dalam terhadap tubuh bangsa kita. ya, Tetapi kalau kanal ini nanti yang menjadi ideologi itu berbahaya. mm, Apa ya, yang terjadi di Nepal, apa yang terjadi di tanggal 28 Agustus itu ya, antara sipil, masyarakat sipil ya, dan penguasa dan ya, polanya ideologis gitu karena ya, penguasa Nepal itu apa namanya hura-hura, kemudian dia mm, flexing dan sebagainya, tidak peduli mm, dengan rakyat yang sedang kelaparan, maka kemarahan mm, muncul. Nah, kalau ya, betul. yang dalam kasus yang kita berbincangkan, ini kekagetan masyarakat Indonesia menerima Ya, kanal-kanal yang bebas ini, lalu kemudian dan ekspresi yang bebas, lalu kemudian tercipta ya, situasi itu. Nah, saya ya. mulai melihat fenomena ini sejak ramainya Selam Nusantara, Bang Bill. Ah, oke. Jadi mulai dari situ saya melihat fenomena bagaimana kanal-kanal itu terbentuk. Kan sebenarnya Indonesia ini Ya, secara umum orang Indonesia itu orang baik gitu, tapi dia mudah terpengaruh dengan informasi yang cepat masuk ke dia, tapi juga akan mudah ya. hilang. Ingat ya, bangsa Indonesia itu mudah banget memaafkan. Ini karakter kita loh. Dan ini Iya, menurut iya. saya salah satu yang penting dapat di apa menjadi modal atau justru menjadi sesuatu yang berbahaya. Tapi intinya gini, kalau kalau yang saya sebutkan tadi sisi positifnya, Mm, tapi negatifnya adalah kalau kanal-kanal ini nanti menyentuh mm, percikan ideologis,
atau Ya. kembali kepercayaan agama akan meledak. Ah, itu dia, Itu betul. dia. Jadi Heeh. maka memang perlu yang saya sebutkan tadi, hukum dan ke literasi digital. Kan selama ini kita kampanye Mm. tentang pemberantasan buta huruf. Udah Ya. selesai kita. Sekarang ini kita penting kampanye literasi digital. Kepekaan untuk melihat sebelum kita berpihak, kita Mm. peka dulu ini orang bohong atau tidak gitu. Ya. Yang mendukung Rismon, yang mendukung Joshua Sinambela, siapa itu yang di ini? Iya, iya, Joshua Itu kan Sinambela. orang yang tidak mengenal dua-duanya gitu. Iya, Sebagian betul. besar dia hanya melihat di media sosial. Artinya Iya. pengenalannya banal gitu. Heeh. Pengenalannya banal, bukan pengenalan intensif yang dibangun Iya. dari barak-barak sunyi lalu kemudian mengalami proses ideologisasi lalu kemudian meledak menjadi Iya. pola sosial. Ini bukan. Ini orang Iya. saya melihat dua orang berkelahi di televisi, satu Iya. masuk akal, satu tidak. Ah, saya pilih ini deh. Lalu kemudian setelah itu karena saya pilih Heeh. ini, kayaknya cocok ini. Nah itu yang terjadi. Iya. Dan yang seperti itu akan mudah shifting Iya. jika jika nanti ada pemicu barunya gitu. Misalnya Iya. setelah percakapan ini selesai ada percakapan baru, kita lihat siapa aktornya selanjutnya, bagaimana kanal Iya. ini acak selanjutnya. Dan saya melihat pola itu ada di Indonesia. Jadi tapi itu tadi saya sebutkan hukum harus Heeh. bekerja bro, karena kalau tidak bahaya Heeh. juga ini. Ya, Tiba-tiba itu problemnya. masuk ke dalam ruang Heeh. ideologis, Ya. masuk ke ruang agama, wis gawat Heeh. itu. Nah, Bang, aku akhirnya mau masuk ke wilayah yang lebih spesifik soal ini. Terlepas sekali lagi kita masalah Roy Suryo dan kawan-kawan atau masalah ijazah itu cuma studi kasus ya. Ya, Tapi ya. inti dari di video ini sebenarnya aku ingin dapat pencerahan. Teman-teman yang dari subscriber juga ingin mendapatkan pengetahuan. Jadi tidak ansih kelahi soal asli, palsu, dukung, tidak. Tapi betul-betul kita dapat ini teorinya apa sih? Ini Ya, ya, metodologinya apa sih? Sampai supaya kita betul-betul jadi refleksi juga. Tapi betul. terlepas dari soal itu, gerakan ini baik pro dan juga yang kontra. Kalau aku perhatikan ya, kebetulan nih kami di barisan yang memberikan apresiasi, penghormatan, dukungan kepada Pak Jokowi. Itu tidak disetir, Bang, ya. Jadi organik. Organik karena merasa bahwa ini Pak Jokowi orang baik nih. Dia Ya, ya. kita bicara rasionalitas, oh dia ijazahnya pasti asli. Dan semua latar belakang dan alasan apapun membuat kami akhirnya terdorong untuk, oh enggak, kita harus tampil bersama. Aku yakin juga di kelompoknya Rismon dan kawan-kawan punya perspektif yang sama. Oh, kita Ya. melihat, oh ini Jokowi jahat, bla bla bla, dengan segala. Tapi adakah benar, sebagaimana juga Jokowi pernah mengeluarkan pernyataan bahwa ada aktor di belakang ini semua? Saya tidak memiliki kemampuan untuk membaca Hmm. itu dan kan salah Oke. satu beberapa teori politik kan teori konspirasi itu dari dulu Hmm. digunakan siapapun eee, Ya. untuk harus ada dulu kita Heeh. disebut dengan kambing hitam, harus ada seluruh Iya. kebuntuan kita harus mengarah pada satu fisik. Sebetulnya Iya. kan ini metode klasik Bang Bill, ini metode Iya. lahirnya agama-agama lokal. Iya. Ketika gempa gempa muncul, kemudian Iya. apa namanya, gerhana matahari muncul, orang-orang pada Iya. bingung ini apa, maka diciptakanlah satu situasi Heeh. fisik bahwa ini naga sedang menelan bulan. Sebetulnya ini bagian dari untuk menenteramkan cara berpikir kita. Nah, Iya. kalau yang disebut Bang Bill tadi tentu yang lebih paham tentu Pak Jokowi. Saya tidak memiliki kemampuan untuk memahami Oke. itu. Tapi yang saya Ya. sebutkan seperti ini, yang organik yang Bang Bill sebut dan dua-dua Ya. ini bisa jadi mengklaim diri organik. Betul. Tetapi yang diperebutkan kan sebetulnya massa non organik atau floating mass, orang-orang Ya. yang terperangkap sama algoritma begitu. Ya. Orang-orang yang Betul. siapa yang memenangkan algoritma, disitulah Ya. kemudian keberpihakan muncul. Maka Ya. sebenarnya pertarungannya di algoritma. Nah, Ya. seperti di Islam Nusantara kemarin Bang Bill, saya mengarah ke Ya. situ karena pola ini Pasti. mirip. Heeh. Ada orang yang bukan NU, Heeh. juga bukan Muhammadiyah. Ya. Lalu kemudian ditanya tentang Islam Nusantara. Cara Hmm. nyari jawabannya di mana? Ya di media digital, di Google saat itu. Nah, kebetulan tahun 2015 itu penyedia informasi tentang Islam Nusantara itu yang anti semua begitu. 10 pencarian Ya. teratas itu yang tidak suka semuanya, sehingga orang-orang yang sebenarnya tidak memiliki afiliasi ideologis itu akhirnya setuju, seolah-olah Ya. setuju dengan orang yang anti Islam Nusantara, padahal karena dia tidak punya preferensi apa-apa lagi. Nah, karena itu apa Ya. yang dilakukan Bang Bill,
apa yang dilakukan kelompok sebelah yang mengkontestasikan gagasan, menurut saya Nah, eh, dengan kekisruhan yang semakin tidak jelas ini, sebenarnya itu menyumbang kebiasaan kita berdebat, kebiasaan kita iya. berbeda. Nanti orang-orang yang floating mass ini terserah dia, kayak kalau dia punya kepekaan untuk Ya. berpihak kemana, kan Hmm. kelihatan yang mendukung kubu Rismon CS juga banyak gitu di media sosial. Ya. Saya lihat juga banyak banget, dan kadang-kadang juga Ya. ideologis, wah ngomongnya juga mengerikan, Ya. termul dan sebagainya. Saya tidak tahu apakah Ya. itu eh, robot atau tidak, saya tidak tahu, Ya. tapi paling Ya. paling tidak bahwa ruang yang diperebutkan saat ini adalah justru Hmm. ruang yang tidak berpihak gitu, atau Ya. saya tidak menyebutnya netral, tapi orang-orang yang mencari informasi, dan informasi yang tersedia adalah yang di media, Ya. yang Bang Bill tadi sebut, Ya. sekali waktu di framing. Kan seringkali Ya. saya juga akhirnya juga tergoda, misalnya ada framing, Nah. oh ini bla bla bla, akhirnya kan masuk juga ke dalam situ melihat. Setelah cari, kalau Ya. saya metode saya tidak mau percaya dengan potongan, saya cari yang Ya. panjangnya kayak apa konteksnya, karena Ya. kalau tidak Ya. bahaya juga itu kalau kita tiba-tiba tidak apa namanya Ya. terjebak dan kehilangan konteks. Kira-kira Ya. seperti itu kalau saya Bang Bill. Oke, Bang, aku masih mau melanjutkan soal ini. Kemarin ada pakar pendidikan. Ya, Dia sama, tentu dia juga tidak mau ya ogah lah ikut-ikutan yang berkaitan dengan kisru politik karena dia lebih ke profesinya bahwa dia sebagai pengamat, sebagai konsultan dan sebagai pakar pendidikan dalam dan luar negeri. Namanya Ibu Ina Lim. Kemarin aku jadikan narasumber. Nah, tapi singkat keadaan, dia melihat ada satu keterlaluanan yang dilakukan oleh Roy Suryo yang udah dia pantau dari dulu, tapi dia nggak mau ikut berkomentar sekali lagi karena dia pahami ini sebagai tindakan politik. Tapi ada hal yang menyangkut dengan ini bidang saya, katanya Ibu Ina ya Lim, betul ya, yaitu soal ijazah saya itu ya. sangat, iya, bukan soal ijazah, tapi soal sistem sekolah luar negeri dan Sistem di sekolah dalam luar negeri, negeri. betul. Ya, Ibu ini sangat tahu tentang sistem sekolah. Ada perbedaan mendasar antara Indonesia dan juga Australia. Jadi kenapa ijazahnya disetarakannya Gibran itu SMK? Karena memang Australia itu yang dia sekolahin kemarin bukan dalam bentuk mahasiswa dan atau kampus utuh, melainkan persiapan menuju ke kampus sehingga statusnya masih siswa. Sehingga ketika disetarakan ke Indonesia statusnya SMA atau SMK. Roy Suryo dengan begitu percaya diri mengatakan bahwa oh ini salah, ini bla 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 bla. Nah, akhirnya ibu ini muncul. Dia yang nggak mau ikut-ikut campur akhirnya muncul. Bukan soal kisruhnya yang aku mau bahas ini, Ya, ya, tapi ya. Abang memandang akhirnya ada orang-orang ya yang tadinya sudah dikanalisasi sebagai pendukung, ada yang dikapitalisasi sebagai yang kontra. Sekarang ada orang yang bukan pendukung dan bukan orang yang kontra, tapi akhirnya dia mengambil sikap. Ini fenomena apa yang seperti ini biasanya? Ya, ini yang disebut yang saya sebut di awal, orang-orang Ya. yang paham data. Ah, Saya oke. kalau saya paham paham Singapura, saya juga akan Mm-mm. bicara secara Ya. sesuai apa adanya. Kalau dia Ya. bicara tentang pesantren misalnya, saya bisa ngomong gitu. Ya Ya. pesantren Ya. gini 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 gini. Artinya Ya. orang ini praktisi dan dia paham konteksnya. Jadi dia Oke. hadir Mm. tidak sebagai keberpihakan, tapi dia hadir Ya. untuk mencerahkan. Sehingga Tapi akhirnya oleh medsos, oleh media, oleh publik dalam arti ketika pernyataannya terkesan memberikan dukungan ke Pak Jokowi, dia akhirnya dikanalisasi lagi. Bagaimana ya itu menyelamatkan sudah diri dari? sudah Oke. tidak bisa dihindari. Hmm. Karena kan pilihannya cuma dua nih. Ya. A dengan segala alasannya, B dengan segala alasannya. Makanya Oke. netral dalam situasi seperti ini tidak bisa. Ya, Tapi itu. tidak bisa dalam artian Mm-mm. eh, saya sebutkan tadi, saya sendiri sudah punya sikap. Saya sebutkan di awal Ya. kan. Setelah saya Hmm. membaca ini, oh saya pilih ini. Tapi karena saya bukan orang yang harus bicara, ya tidak penting saya ngomong tentang ini. Tapi saya Ya. sudah punya sikap. Mm-mm. Nah, kalau ibu tadi, Ya. dia wajib bicara karena dia punya pengetahuannya, bukan Ya. sikapnya. Oh, Nah, tentu oke. saja nanti terpulang nanti ketika dia Ya. diserang seperti apa gitu, dengan apa namanya algoritma yang menyerang dia, yang algoritma Ya. yang berpihak kepada sebelah sana. Tapi sikap seperti itu Ya. harus ditumbuhkan, Bang Bill, gitu. Maksud saya gini, Ya. eh, saya tidak tahu apa-apa tentang Ya. luar negeri. Tunggu ya, Ya. mungkin saya dulu, contoh saya, mungkin saya adalah orang yang percaya dengan Pak Jokowi.
Tapi Ya. saya tidak punya pengetahuan tentang luar negeri. Kemudian datang terus-menerus menuturkan tentang itu adalah kelompok Ya. sana, Pak Rui Suryo, dengan Ya. argumentasi yang rasional akhirnya masuk akal. Saya akhirnya bisa percaya, oh jangan-jangan. Nah itu kan Oh. menggoyahkan. Tapi orang Ya. seperti Ibu kemarin itu bisa, oh ya udah ada Mm. lebih ahli. Bagi saya udah selesai. Jadi orang-orang seperti ini bagi saya, yang saya Ya. sebutkan tadi di bagian ketiga itu, literasi digital. Jadi dia Ya. datang dengan data gitu. Hmm. Kan kalau narasi kayak kata-kata yang kita sebut ini itu bisa menciptakan imajinasi loh Bang Bil. Iya, iya, Kita iya, bisa betul, menciptakan betul. tentang yang asli bisa jadi palsu itu dengan Iya, kata-kata. Karena yang mendengar itu juga tidak punya waktu untuk melihat secara langsung. iya, iya, iya. Sehingga dia percaya Heeh, di kata-kata itu. Nah, butuh memang orang-orang seperti Ibu itu saya dukung malah jika datanya kuat. iya, Karena bagi saya tidak betul. memiliki pengetahuan apa-apa. Kecuali Iya. tuduhannya di Makassar ya, saya bisa jelaskan Makassar jalan mana, Iya. bisa itu. Adakah Bang potensi orang yang misalnya sekali lagi aku tidak mau terjebak di soal konflik ijazah asli atau palsu dan lain-lain sebagainya, tapi aku mau mempelajari situasi ini. Ada Ya, nggak orang yang aku benci Jokowi, aku tidak suka Jokowi, apapun yang ditorehkan oleh Jokowi saya benci sekali. Tapi dengan masalah ijazah palsu ini, dia tidak berpihak kepada Rismon, dia berpihak kepada Jokowi. Ada nggak orang seperti itu? Atau sebaliknya, ada. aku pendukung Rismon atau aku pendukung Roy Suryo, aku pendukung Anies Baswedan, tapi nggak deh. Aku melihat bahwa Jokowi itu jauh lebih benar. Apakah golongan seperti ini muncul juga dalam kisru-kisru seperti ini? Pasti ada, tetapi dia tidak Oke. sanggup memecahkan gelembung algoritma yang sedang bermain. Suara ini Oke. suara minoritas. Begitu masuk Ya, dia ditangkap sama gelembung. ya. Ya contoh lah, contoh siapa profesor siapa yang di apa namanya di Mbak Rosi dengan Rismon diperhadapkan, yang jago Kuncoro. Pak Pak Kuncoro, Kunchoro. Prof. Kuncoro. Ya, kan Iya, ceritanya dia dia anti Jok. mendeklar dirinya tidak Betul. suka Jokowi. Iya, betul. Tapi untuk kasus ijazah dia memilih sepakat dengan UGM. Artinya dia Iya, karena orang-orang seperti ini ada. Tapi apa yang terjadi? Coba cek bawahnya. Pasti dianggap pro Jokowi Termul. akhirnya. Seperti seperti ibu yang tadi, Iya, ibu 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 Ina. itu. Ya kayak begitu polanya. Jadi suaranya akan muncul, tapi dalam algoritma yang sedang bertarung dia tidak Iya, akan menjadi mayor gitu. Dan suara ini iya, juga akan ditangkap oleh kepentingan apa namanya. Maka saya berharap sih kayak Kompas, kayak TV-TV iya. nasional itu yang kita anggaplah tidak berpihak itu Hmm, menghadirkan secara sehat perdebatan ini. Dan saya berharap sih iya. seperti itu sebagai warga. Gitu. Heeh. Nah, sekarang bacaannya masyarakat atau publik itu, misalnya ketika Inews ya, kita ini karena Abang sudah bicara soal media, Inews menampilkan dua kubu, ya. Ada bacaan dari misalnya penonton, ketika dua kubu ini bertarung, misalnya yang menang adalah kubunya Rismon Sianipar, kuasa hukum dan juga relawannya Pak Jokowi kalah dalam argumentasi. Soal benar atau salah urusan berikut, tapi soal menang kalah dalam hitung-hitungan, penonton kan bisa lihat, nah kalah ini orang-orangnya Pak Jokowi, bla 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 bla. Ya, 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 Nah, ya. orang-orangnya Pak Jokowi akan menganggap Inews tidak netral, Aiman sebagai host tidak netral. Eh, jadi serangannya tuh seperti itu. Apakah ini masuk juga Ya. dalam situasi ini? Iya, seperti ibu tadi kan. Sebenarnya kan dia Iya. berupaya netral, tapi akhirnya dianggap Heeh. pro ini. Karena sekarang Iya. sudah intinya kalau kita sudah sekarang punya namanya kalau teorinya itu pakai oposisi biner. Oposisi benar. Jadi kalau kamu tidak di sini berarti kamu di sana, Iya, gitu. iya, Itu iya, iya. polanya sekarang. Jadi kalau kamu tidak di sana berarti kamu di sini. Ruang abu-abu, ruang Heeh. tengah, ruang moderat itu nyaris tidak Heeh. bekerja dalam situasi seperti ini. Apalagi kalau Oke. fragmennya kayak di televisi itu sudah Iya. tidak mungkin, tidak. Saya sering melihat ya Hmm. kayak pengacara mana itu, pengacara Rasman ya, yang dulunya Rasman, kan Rasman. bagian dari Bang Egy Egy kalau nggak Sujana. salah, tiba-tiba sekarang Iya. kan vis a vis gitu, karena masuk dalam Benar. dalam situasi itu. Jadi Heeh. eh, jika kanalnya sudah tercipta semakin kuat, maka Hmm. yang bisa mengubah nanti ini adalah peta-peta dari orang-orang yang bercakap ini. Iya. Kalau Nah, percakapannya gelembungnya masih muncul, misalnya ah. saya pun malam ini pasti ada yang bilang pro Bang Bill gitu.
Karena Bang Bill pro Pak Jokowi boleh jadi Heeh, temennya iya, aja itu. iya. Kan nggak ada, karena sekarang Iya, masuk dalam istilah post truth, Bang. Kita iya, masuk era iya. post truth. Nah, Post tolong truth itu jelaskan secara komprehensif post-truth ini apa? Karena selalu dimuncul-munculkan. sederhananya post truth, orang Ya, menerima informasi kalau cocok dengan kepentingannya, itu aja. Mau benar atau ya, tidak ada urusan. Jadi iya, iya, orang menerima atau menyangkal sebuah informasi jika cocok dengan kebutuhannya. Jadi iya, ideologi is dead, yang ada adalah relevansi. Ideologi sebenarnya sudah iya, mati di era saat ini, yang ada relevansi. Karena itu tadi di iya. pertanyaan di awal tadi Bang Bill ketika bicara Heeh, kanal, karena saya datang dari mazhab teori ideologi is dead, maka saya oke. bilang kanal ini akan acak gitu. Iya, Tergantung iya, nanti relevansinya, kan sudah kelihatan juga di Pulau Agama, kelihatan kok banyak orang iya, NU yang suka Khalid Basalamah. Khalid Basalamah iya, Salafi, banyak NU yang mengidolakannya gitu. iya, Karena iya, sudah tidak melihat lagi Khalid sebagai Salafi, tapi iya, relevan dengan kebutuhan sehari-harinya. Jadi post truth itu iya, orang menerima informasi karena cocok dengan kebutuhannya. hmm, Mau iya, benar atau iya, salah itu soal kedua. iya, iya, Nah, iya. kita masuk di Hmm, situ. Maka apapun informasi yang misalnya yang di sana kayak Ibu tadi contoh yang Pak iya, Bang Bil, orang ini bicara sebenarnya tentang peta biasa saja, tapi karena iya, petanya itu menguatkan Gibran, iya. maka orang yang di sana menganggap itu bagian dari sana. Itulah post truth. Nah, Itulah post truth. itu juga terjadi terhadap penghakiman kepada UGM yang dinilai oh ini udah dibayar sama Pak Jokowi ya kan. Jadi UGM sehebat apapun klarifikasi UGM, oh udah ini Iya, iya, Jokowisasi. iya, pasti. Termasuk polisi juga yang kalau pendukungnya Pak Jokowi kan agak sakit hati nih, polisi lambat betul. Bahkan ada pendukung Jokowi menganggap ini Polda Metro Jaya jangan-jangan ada orang besar di belakang ini semua yang mau menyelamatkan Rismon dan kawan-kawan kan gitu. Tapi bagi kelompoknya Ahmad Khozinuddin dan mereka-mereka ini yang menuduh ijazahnya Pak Jokowi palsu, ini kenapa Polda kok buru-buru gitu? Korban lagi nih, termasuk Komnas HAM kemarin, dan sekarang mereka lagi serang Kementerian Pendidikan nih yang menerbitkan ijazahnya SK-nya Gibran. Oh udah Hmm. ini di dalamnya ada Jokowi. Pokoknya Kapolrinya masih orangnya Jokowi. Ini sudah semua kecurigaan ini muncul, apakah kelumrahan atau harus di-manage ini, Bang? Ya kalau gimana ya menyebut di manage itu juga dalam dunia politik kita tidak gini. Iya, Ini bagian dari orkestrasi. Ada iya, banyak perspektif sebenarnya. Ada banyak perspektif iya, yang bisa dipakai gitu. iya, Perspektif salah satunya adalah bahwa ingat loh ya, isu ini sangat media darling. iya, iya, Dan saya pasti lama karena di dalamnya akan banyak percakapan-percakapan. Di dalam teorinya iya, Marx, ujungnya adalah dari iya, seluruh percakapan tentang suprastruktur, ujungnya adalah ekonomi gitu. Uji iya, itu teorinya Marx itu, ujungnya di situ. Basis fundamentalnya apapun iya, itu di situ. Nah, saya tidak akan masuk ke ranah politik, itu bukan kemampuan saya untuk mendeteksi, tapi iya, sumbangan cuan, sumbangan iya, ekonomi dalam percakapan ini itu iya, juga salah satu menarik menurut saya. iya, Ini perspektif lain, perspektif lain. iya, Nah, soal tadi bahwa orang ini kok misalnya orang ini sangat kekeh, apakah ada di belakangnya? Saya nggak iya, tahu karena iya, itu tentu saja para politisi yang memiliki iya, kemampuan itu. Tetapi iya, bahwa endurance percakapan yang lama itu iya, pasti punya bensin begitu. iya, 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 Itu teori dasar iya, itu. Pakai iya, motor butut ke Makassar, kalau nggak iya, kuat bensinnya ya mati di iya. jalan. Tapi kalau tapi Heeh, kalau kuat bensinnya ya pasti hmm, endurance-nya panjang sampai betul. dari Manado sampai ke sini juga bisa Iya, naik pesawat, iya. naik motor di mobil. Meskipun Ini kan mobilnya termasuk betul, termasuk YouTuber-YouTuber dan juga media-media kan menikmati cuan-cuan juga dari hasil pertikaian dan perdebatan ini, iya, iya, kan dan gitu. menurut saya itu sah gitu, biasa aja gitu. Artinya Iya, siapa yang melarang orang menikmati cuan, dan apalagi ini percakapan. Nah, iya, karena itu saya selalu, karena orang-orang pesantren kan selalu mengambil hikmah gitu. iya, Makanya iya, dari depan saya selalu bilang bahwa iya, kalau kita terbiasa bercakap, maka kita akan datang dengan satu masyarakat yang terbiasa iya, untuk berbicara dan karena dengan berbicara ini saling memahami loh. Jangan iya, pikir
orang yang berdebat di televisi itu tidak ngopi-ngopi setelahnya, saya nggak yakin itu. Iya, ada ruang Ada meeting teori dulu. front stage, Betul. backstage gitu. Yang Iya, marah di satu fragmen, memang kita lihat 24 setelah acara E-nya selesai mereka ngapain? Memang kita tahu. Yang kita iya, tahu kan perdebatannya. iya. Bahkan kadang-kadang disuruh usahakan nanti kalau apa di debatnya lebih kencang lagi ya. Itu kan Oh gitu begitu ya. tuh. Saya mau Oh iya. Bang Nilai yang tahu. Aku kan kebetulan kemarin tuh berapa kali itu ikuti acara-acara itu. Aku bilang, Bang, hostnya bilang, usahakan anu Bang ya, lebih oh berarti di setting untuk konflik itu. Tapi di saat jeda ketawa ketiwi mereka, lo tadi begini. Oh, aku bilang nggak sehat. Makanya Pak Penasihat Kapolri itu Pak siapa ya, Pak Arianto, Jenderal, dia bilang, aku ini udah malas ini yang gini-gini dan paling juga sebentar mereka maaf-maafan mereka sudahlah ya tadinya aku khawatir katanya Pak siapa namanya Pak Arianto saya khawatir tadinya ini konflik tidak berkesudahan akhirnya terjadi masalah yang melebar ternyata setiap saya ikut acara-acara televisi kita yang habis berdebat apa semua habis itu ketawa ketiwi jadi dia bilang saya rasa aman gitu. Nah, ya dan itu yang membuat saya dari awal sudah memetakan bahwa Ya, percakapan ini bukan percakapan ideologis, ini percakapan banal gitu dan di set ya, up. ya, Kalau pakai teorinya Goffman itu front stage dan backstage ya, bekerja. Dalam dunia ya, media, dalam dunia politik, ya, selalu ada dua apa namanya dua stage, stage depan dan ya, stage belakang. Ini ya, teorinya Goffman ini bukan hanya di politik, bahkan di kita ya. juga gitu. Saya sebagai kepala balik kalau mau ke kantor harus rapi dong, harus padahal aslinya kita Iya. ut-utan gitu. Ya. Itu, nah makanya tapi yang perlu kita waspadai kalau dia sudah ideologis. Misalnya Heeh. ada ideologi yang kuat memainkan Iya, isu ini iya, lalu kemudian menciptakan kanal yang lebih tajam, nah itu agak iya, berbahaya. Tapi sejauh yang saya amati, percakapan ini masih banal, iya, eh, tidak terlalu membahayakan, tetapi juga jangan dianggap sepele itu aja sih bagi saya. iya, betul, betul, betul. Ada yang menarik dari problem ideologis ini, Bang. Kita tahu yang namanya Front Pembela Islam atau yang apapun ya komunitasnya hari ini, baik masih FPI atau tidak, tapi intinya komunitas ini masih banyak. Termasuk mereka hari ini berada di barisan yang anti Pak Jokowi, termasuk yang menuduh ijazahnya Pak Jokowi palsu. Salah satu figurnya itu di TPUA, namanya Ibu Kurnia. Ibu Kurnia ini adalah orang yang termasuk di 12 orang yang terlapor. Dalam sebuah pidato, dia mengatakan seperti ini. Eh, Dulu PDI ya, ini kan komunitas yang sama-sama punya ideologi kencang nih. Partai politik PDI ini kita tahu sangat sangat ya seperti apalah gambarnya PDI dan FPI ini seperti apa gambarnya. Tapi yang menarik pernyataannya Ibu Kurnia ya, Ibu Kurnia ini kita kanalisasi aja ada di barisan TPUA atau FPI itu sendiri karena notabene-nya mereka juga. Kita mungkin dulu pernah berseberangan, kita dulu mungkin bermusuhan, ya, beda ideologi, PDI dengan kita. Tapi karena kita punya satu tujuan yang sama, punya misi yang sama, siapa saja musuhnya Mulyono, maka itu akan menjadi saudara kita. Itu Iya. gimana itu situasi itu? Kan ada filmnya tuh, the enemy of my enemy is my friend gitu. Oh ya, 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 ya. Ini namanya dalam dunia gerakan aliansi taktis gitu. Ya, ya, ya. Ini Ya, bukan aliansi ideologis. Ini kalau ya. kepentingannya udah selesai, kembali Ya. berkelahi lagi. Ini kan mengingatkan saya percakapan ketika mahasiswa saat itu masih ada HTI, kemudian Ya, ada LMNT gitu kan. Tapi ya, ya. gabung demo anti kenaikan BBM. Oh ya, betul. Ketemu kepentingannya, tapi Heeh. mazhabnya beda. Ketika selesai demo, beda lagi pendekatannya. Satu ekonomi kerakyatan, satu Betul. penegakan khilafah. Enggak juga. Khilafah. Jadi ini namanya aliansi taktis dan itu biasa dalam dunia gerakan. Ketika kita Oke. menemukan kita punya musuh dan ada orang yang suaranya sama, untuk sementara Ya. dia akan menjadi teman. Ya seperti Ya. yang misalnya kalau mau dipolakan antara yang terjadi di sana, Rismon kan Kristen ya, Bang ya. Iya, dia Kristen. Itu kan pola ini kan berarti tidak bicara tentang identitas agama sama sekali. Ini benar-benar Iya, orang yang memiliki mm, kesamaan interest untuk betul. satu tujuan yang bernama Pak Jokowi. Jadi dan itu Iya, pasti menggandeng orang-orang yang suaranya sama. Nah, iya, ini mencoba dipatenkan. Apakah ini berubah menjadi ideologi? Agak berat iya, gitu. Agak berat iya, itu iya,
menyebutkan bahwa gerakan ini nantinya akan menjadi gerakan ideologis di mana tujuan Heeh. mereka bukan hanya satu tapi punya cita-cita global bersama. Saya Ya, merasa itu berat karena ini oke. benar-benar taktis. Mereka teraliansi itu karena kepentingan yang sama. Begitu Ya, kepentingannya ya, menghilang, misalnya salah satunya masuk angin, kemungkinan besar ya, polanya akan berubah. Dan ini kalau dan yang kita percakapan ini tipikal politis sekali kan? Kan ya, tipikal sangat politik seperti itu, politis. gitu. Oke, Bang, aku ada dua pertanyaan penting terakhir ini di Ya, sebelum Abang closing statement. Pertama, aku akan gambarkan seperti ini. Ada tiga kelompok yang menghajar Pak Jokowi ya. Pertama adalah tentu mereka yang memang tidak pernah puas ketika Pak Jokowi jadi presiden. Artinya ya, entah mereka yang benci dan bla bla bla, atau yang proyek nggak dapat, atau yang dipecat bla bla bla. Yang kedua adalah mereka yang gagal move on di pemilu 2024 kemarin. iya. Yang presidennya nggak jadi, terus yang jadi justru orang pilihannya Pak Jokowi. Yang ketiga adalah mereka yang tidak mau pengaruh seorang Jokowi itu masih ada di pemilu 2029 nanti. 29. Karena ada Gibran dan lain-lain sebagainya. Nah, aku nggak mau minta abang menjelaskan secara gambaran politik, tapi yang ketiga ini yaitu golongan yang membuat Pak Jokowi itu tidak punya pengaruh lagi di 2029. Seefektif itukah hajaran atau dentuman yang mereka lakukan sekarang terhadap pengaruh dari kefiguran seseorang untuk di politik elektoral nanti, menurut abang? Eh, Pertama tentu saya tidak bisa menjawab secara apa namanya secara clear ya. Saya Ya, pengetahuan politik saya juga tidak terlalu baik gitu. ya, Nah, tetapi saya mencoba melihat ke belakang gitu. Kita kan sudah punya beberapa tokoh-tokoh kaliber sebelumnya ada Mega, ada SBY, ada ya, Pak JK kalau di Sulawesi Selatan. ya, Masyarakat kita ini seringkali di tengah jalan itu memiliki apa namanya memiliki letupan gelembungnya sendiri. Contoh di Makassar hmm, ini, hmm. pernah satu kali Kota Kosong menang, Bang. Iya, 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 iya. Nah, padahal Heeh. kan yang sekarang jadi wali kota ini dulu lawan Kota Kosong kalah gitu. Nah, Iya, padahal iya, semua resources hari itu kalau kita saksikan, semua iya, resources berada di balik orang yang dikalahkan oleh Kota Kosong ini. Nah, iya. saat itu mungkin Pak Wali Kota saat itu Pak Dani Pemantu merasa dia populer, dia populis. Iya, iya, Karena itu merasa mungkin saja ya. Tapi ketika iya. mencalonkan gubernur hari ini kalah telak gitu. Nah, apa Oh, maksudnya oke. bahwa eh, politik kita itu di awal kan saya sudah sebut, politik kita itu tidak bisa dipelajari dengan satu rumus gitu. Iya. Banyak acak sekali gitu, acak sekali. Hmm, Apakah gerakan ini efektif mematikan pengaruh Pak Jokowi? Ya kita lihat iya. di 2009. Tentu Oke. saja eh, bagaimana elemen-elemen politik yang Iya. masuk nanti yang akan mempengaruhi jalannya pemerintahan Pak Prabowo sampai Hmm, 2009 dan iya. nanti kan kelihatan di 2027 Iya, kelihatan nanti ke betul. arahnya itu kan kayak munculnya eh, calon presiden Pak Anies kan mulai digadang-gadang Iya, 2 tahun sebelum pemilu 2024 setelah betul. selesai di DKI. Nah, Hmm, yang saya syukuri saat ini percakapan tentang identitas keagamaan tidak lagi menjadi iya, variabel di dalam iya. politik kita gitu. Karena saya kan Ah, oke. kepentingannya di situ. Iya, Kan di Indonesia ini ada 3 sumber-sumber kekuatan sekaligus konflik yang kita perlu jaga. Satu oke. agama, yang kedua Hmm, suku, yang ketiga ekonomi. Tiga iya. ini sumber yang kalau berkelindan dengan kepentingan politik itu bisa menyumbang bara gitu. Nah, Iya, iya. yang ada saat ini kan etnis belum tidak muncul karena etnis kita banyak banget. Kemudian Iya, agama pernah sekali waktu digunakan di iya. era sebelumnya. Nah, Hmm, tapi ekopol ini akan selalu ada gitu. iya, Nah, iya. nah Ah, politik kita akan mengarah ke situ. Apakah Pak ah, Jokowi, iya sekaligus juga menguji kecanggihan politik Pak iya. Jokowi sampai 2029 gitu. Iya, 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 iya. Nah, ini terakhir Bang yang aku bilang tadi. Terkait yang Abang bilang juga ini ya, soal sebenarnya kira-kira kalau Abang punya pengalaman apa melakukan semacam perbaikan dalam konteks isu agama kemarin lewat kebijakan moderasi agama, ada kegiatan temu jumpa kelompok yang berbeda, ada kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan secara teknis yang membentuk, mengkonstruksi masyarakat kita itu
tidak perlu lagi terjebak dengan perbedaan agama. Nah, sekarang ada nggak rumusan kira-kira untuk apa ya, membuat itu dalam konteks ekopolitik tadi, Bang. Jadi Ya, konflik agama itu bagaimana kita perbaiki di dalam konteks konflik politik. Jadi kita jadi dewasa berpolitik gitu loh, walaupun beda pilihan. ya. Kalau di agama itu kan sebetulnya yang rumit itu kan agama itu laten dan ideologis begitu. Dia Oke, meresap ke dalam relung batin kita, dan kalau itu disentuh, yang ya, penakut sekalipun akan tiba-tiba menjadi pemberani kalau bagian itu yang ya, disentuh gitu. Itu ya, problemnya di agama, karena itu memang perlu kewaspadaan dini, perlu effort yang luar biasa. Nah, ya, kalau di ekopol sebenarnya dia akan sebetulnya kata kunci di ekopol itu ketidakadilan. ya, Jadi kalau ketidakadilan mencuat, maka perlawanan akan tinggi begitu. Ya, kalau basis ya, yang kalian sebutkan tadi, ya, sederhana saja. Coba cek Pak Purbaya misalnya. Coba cek aja sebagai ya, sebagai seorang YouTuber, seorang teman-teman. Pak Purbaya ini ya, datang dengan mengagetkan, dengan ya, keangkuhan. Orang akan menduga habis orang ini di awal ya, kan, karena ya, dia ya, datang yang keangkuhan, menganggap kecil demonstrasi dan sebagainya. Tapi dengan satu kali saja dia ya, memainkan media dengan gaya yang berbeda sekali Bu Sri Mulyani. Saya melihat ya, tone tone oh, media digital sekarang berpihak ke beliau begitu. iya betul. Jadi menurut saya Oh, kayak gitu. Jadi perubahan diksi seperti ini bisa dengan cepat. Saya kan agak kaget juga di awal melihat Pak Purbaya, apalagi iya, anaknya juga muncul dengan songong gitu kan. iya, 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 2 hari itu Pak Purbaya habis di-reject habis-habisan oleh netizen. IHSG iya, turun pula. Tapi begitu dia berhasil menggunakan gaya koboi di tengah dewan, iya, dan itu berhasil di-capture di media sosial, hmm, terbalik itu, berubah arus oke, oke, percakapan. Nah, ini yang saya maksud, iya, Bang. Untuk iya, untuk percakapan yang banal, maka yang bisa iya, mengubah adalah setup yang banal juga gitu. Kalau dia iya, yang ideologis, kita bisa effort apa namanya, di bawah tanah gitu, kayak iya, perjumpaan. Kalau yang saat ini terjadi sangat banal kalau dalam konteks media digital itu. Yang bisa iya, mengubahnya tentu saja tokoh-tokohnya. Satu, endurance, yang kedua bagaimana resolusi yang terjadi di antara elitnya. Saya iya, yakin kok pasti akan ada semacam komunikasi-komunikasi buat menenteramkan ini semua, dan sebagai iya, berapa efektif itu terjadi. Kan ini masalah iya, elit kan, yang muncul grassroots ini kan ngikut aja. Kalau sudah tidak, iya, kalau E-News tidak ngundang, Bang Bill sudah tidak iya, bahas, sudah habis bahan-bahan ini. Dan kita betul, akan bergeser lagi ke dalam iya, situasi baru, percakapan baru. Sebenarnya gitu. Tapi heeh, kalau soal agama penting karena dia laten, iya, Pak. Dia iya, ada itu iya, iya, kira-kira seperti itu. oke. Dan sekali lagi buat Bang Saprila Syahril, terima kasih sudah Ya, menemani dan memberikan banyak kontribusi. Teman-teman, sekali lagi Bang Pepi ini beliau adalah penulis banyak buku-buku yang menurutku sangat bergizi. Teman-teman bisa baca buku-buku beliau. Terakhir ini ini salah sekarang yang satunya lagi lagi baru nih. ya Tahajud sang lagi aktivis. ya Tahajud Sang Aktivis ya. Bisa dilihatin Bang, ulangi tadi. Ya, itu ya. Nanti aku minta anunya ya Bang ya. Aku sudah baca tapi yang Yang dicetakan versi satu pertama. kan. Ya, Ya, cetak. itu Ini lama. ada pengimbangan ya kalau lebih tebal. Oh ya, makanya bilang, ih kok agak tebal begitu ya. Nah, itu Berarti semakin... versi main-main, ini versi serius, Bang. Ini Maksudnya metode... tetaplah harus dibaca ulang gitu. Ya, betul. Harus. Aku harus dapat itu. Ya. Bang, terima kasih banyak. Nanti kalau Ya, soal tahajud aktivis, aku minta nomor WA-nya ya. Nanti pas aku oke. edit video ini, aku Siap, akan siap. share ke teman-teman supaya mereka juga akan baca. Sekali lagi terima Oke. kasih Bang Pepi dengan segala pikirannya. Kita berjumpa di video berikutnya. Saya Bang Bill, Offside. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam. dan salam jumpa semuanya.